Halo semuanya, balik lagi di channel Dadaker English. Di video kali ini kita bakal belajar bahasa Inggris dari short story lagi nih. Seperti biasa, kita bakal bahas dari segi vocabulary, grammar, pronunciation, dan lain-lain. Cerita kita kali ini judulnya tentang The Secret of Abandoned Lighthouse. Atau artinya rahasia di balik mercusuar yang terabaikan. Ya cerita ini tentang horror misteri gitu ya. So nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Once upon a time, dahulu kala, in a small coastal town. Coastal itu artinya pesisir. Jadi in a small coastal town, di sebuah kota kecil di pesisir pantai, there stood an old lighthouse. Nah, kata stood di sini adalah verb 2 dari kata stand, yaitu artinya berdiri. Jadi karena di sini ceritanya masa lalu, kita pakai verb 2 dari kata kerja ya. Jadi bukan there stand, tapi there stood. Jadi artinya berdirilah sebuah mercusuar tua. Atau bisa dibilang ada sebuah mercusuar tua. It had been abandoned for decades. Itu sudah diabaikan atau ditinggalkan selama beberapa dekade. Nah, kita bisa lihat kata for di sini. Jadi kalau pengen bilang selama dalam durasi waktu, dalam bahasa Inggris kita bisa bilangnya pakai kata for. Contoh di sini for decades, selama beberapa dekade. Atau misalkan for 1 week, selama 1 minggu. For 1 month, selama 1 bulan gitu. And the townspeople whispered about it. Dan orang-orang di kota kecil ini berbisik tentang itu. Maksudnya di sini sering membicarakan tentang itu ya. Nah, townspeople ini juga bisa diartiin penduduk lokal ya. Claiming it was haunted. Mengklaim bahwa tempat itu berhantu. Jadi kata haunted ini artinya berhantu atau kita bisa bilang angker gitu. The lighthouse loomed over the cliffs. Mercusuar itu menjulang di atas tebing. Jadi mercusuarnya di atas tebing nih ya. One sunny afternoon, di suatu sore hari yang cerah, two friends, Alex and Sam, dua orang yang berteman bernama Alex dan Sam, sat on the beach. Duduk di pantai itu. Jadi kata sat di sini adalah verb 2 dari kata sit ya. Jadi kata sit kita pakai untuk kejadian yang sekarang. Misalkan Alex dan Sam ini duduknya sekarang, kita bisa bilang Alex and Sam sit on the beach. Tapi karena di cerita masa lalu, kita makanya kata kerja bentuk kedua dari kata sit tadi yaitu sat. Makanya di sini dia bilangnya Alex and Sam sat on the beach gitu ya. Jadi kedepannya cerita ini bakalan pakai verb 2 gitu. Karena ini menceritakan tentang masa lalu ya. Oke, kita lanjut. Watching the waves crash against the shore. Melihat-lihat ombak menghantam pinggiran pantai. Maksudnya di sini mereka lagi ngeliat ombak gitu ya. Alex, a curious and adventurous 19-year-old. Alex adalah pemuda yang berusia 19 tahun, yang orangnya sangat penasaran dan hobi berpetualang. Nah, jadi kata curious di sini artinya penasaran. Gazed at the lighthouse with fascination. Gaze di sini artinya kayak menatap gitu ya. Jadi dia terus ngeliatin mercusuar itu. With fascination. Dengan penuh ketertarikan. Maksudnya di sini dia natapin mercusuar itu karena tertarik banget gitu ya. I want to explore it. Aku ingin menjelajahinya. Alex said excitedly. Alex berkata dengan sangat excited, pointing at the tall structure, menunjuk ke arah bangunan tinggi itu. Jadi menunjuk itu bahasa Inggrisnya point. The structure di sini artinya adalah bangunan. Jadi tall structure artinya bangunan tua. Sam who was 20 and more cautious. Sam berumur 20 tahun dan orangnya lebih berhati-hati gitu. Jadi orang yang berhati-hati atau waspada ini kita bisa bilang orangnya cautious gitu ya. Nah, jadi si Sam ini front. Jadi front itu artinya mengerunyutkan dahi gitu ya. Nah, terus dia bilang nih, people say it's haunted, we shouldn't go there. Orang-orang bilang tempat itu berhantu atau angker. Kita seharusnya nggak ke sana atau kita nggak usah ke sana gitu. Jadi should itu artinya harus atau seharusnya. Nah, di sini dia bilangnya shouldn't berarti artinya tidak seharusnya. Jadi intinya dia ngelarang pergi ke sana ya. But Alex was determined. Tapi Alex sudah bertekad. Jadi determined itu artinya bertekad. Terus dia bilang, come on, it will be fun. Ayolah, ini bakalan seru. Just think about the adventure. Pikirin aja tentang petualangannya. Jadi after some convincing, setelah beberapa bujukan, maksudnya di sini si Alex ini berusaha membujuk gitu ya. Sam agreed to join Alex for one last adventure before summer ended. Sam setuju untuk bergabung bersama Alex untuk petualangan terakhir sebelum musim panas berakhir. Jadi di sini pakai kata agreed bukan agree karena ini cerita masa lalu ya. Jadi pakai verb 2.
That night, as the moon rose high in the sky, malam itu ketika bulan sudah tinggi di langit, Alex and Sam met at the base of the lighthouse. Alex dan Sam bertemu di dasar mercusuar tadi. Maksudnya di lantai paling bawahnya ya. Dan di sini pakai kata met yang mana itu verb 2 dari meet ya. They brought flashlight, snacks, and a camera. Mereka membawa senter, makanan ringan, dan kamera. Dan kata brought ini adalah verb 2 dari kata bring ya. We'll be fine, it's just an old building. Kita akan baik-baik saja, ini cuma bangunan tua. Alex convinced Sam. Alex berusaha meyakinkan Sam. Nah, teman-teman bisa lihat di kata will di situ. Nah, kata will ini adalah singkatan dari we will. Dan di sini pakai kata be karena di sini nggak menceritakan tentang kegiatan. Jadi kalau misalkan kita nggak menceritakan tentang kegiatan, kita pakai kata will be. Contohnya di sini, we will be fine. Contoh lain, I will be your hero. Dan di sini nggak ada kegiatan kan? Nah, kalau misalkan kita ngomongin kegiatan, kita nggak perlu nambahin be. Contohnya, I will sleep. Aku akan tidur. I will eat. Aku akan makan gitu. Oke, ini penjelasan singkat, mudah-mudahan kamu paham ya. As they approached the lighthouse, ketika mereka mendekati mercusuar itu, the wind howled. Angin bertiup kencang. And the moonlight cast eerie shadows on the ground. Dan cahaya bulan menciptakan sebuah bayangan aneh di tanah. Jadi moonlight itu artinya cahaya bulan, dan ada kata eerie di sini artinya aneh. Jadi eerie shadows artinya bayangan aneh. Atau di konteks ini juga bisa dibilang bayangan yang menyeramkan. Sam felt uneasy but followed Alex inside. Sam merasa tidak nyaman, tapi tetap mengikuti Alex masuk ke dalam. Di sini ada kata uneasy, yaitu artinya tidak nyaman. Atau kata uneasy ini juga sama dengan kata uncomfortable, yang artinya tidak nyaman. The door creaked open. Pintunya terbuka. Dan di sini ada kata creaked. Nah, kata creak ini menggambarkan kalau pintunya itu berbunyi gitu ya kalau pas dibuka. Jadi the door creaked open, artinya itu pintunya kebuka tapi ada bunyinya gitu ya. The air was cold. Udaranya dingin. And the silence was heavy. Nah, kita bisa lihat kata heavy di sini. Biasanya heavy ini artinya berat. Tapi di sini the silence was heavy artinya suasananya itu benar-benar tenang atau diam gitu. Inside, di dalam, they found old furniture covered in dust and cobwebs. Mereka menemukan perabotan tua yang tertutupi debu dan jaring laba-laba. Nah, di kalimat ini ada kata found yaitu verb 2 dari kata find. Nah, di sini ada kata furniture. Nah, dalam bahasa Inggris kita bilangnya bukan furniture, tapi furniture. Atau dalam American English, furniture. Jadi R-nya lebih kuat dikit ya. Nah, ada kata dust dan cobwebs. Dust itu artinya debu, cobwebs itu artinya jaring laba-laba. The walls were lined with faded photographs of the lighthouse keepers. Jadi dinding ini dipenuhi oleh foto-foto yang udah pudar of the lighthouse keeper, dari penjaga mercusuar ini. Nah, jadi ada kata faded di sini yang artinya pudar. Jadi faded photograph artinya foto yang pudar gitu. Alex took pictures. Alex mengambil gambarnya atau memfotonya. Excited to document their adventure. Dengan sangat excited mendokumentasikan petualangan mereka. Suddenly, tiba-tiba, they heard a strange noise. Mereka mendengarkan suara-suara aneh. Jadi kata heard di sini adalah verb 2 dari kata hear. Dan bacaannya heard. Kalau di American English, nya lebih tebal, jadi kita bilangnya heard. Heard kita. A soft whisper coming from the stairs. Sebuah bisikan halus datang dari tangga. Jadi stairs itu artinya tangga ya. Did you hear that? Sam asked. Apakah kamu mendengarkan itu? Tanya si Sam. Nah, di sini kita bisa ngambil pelajaran nih. Dia bertanya pakai kata did. Yang biasanya kita sering dengar orang nanya pakai do you. Nah, kalau do you itu kita nanya untuk kejadian yang sekarang. Nah, di sini karena kejadiannya itu mereka tadi ngedengerin suara, jadi yang dia tanyain itu masa lalu. Nah, jadi kalau nanyain kegiatan masa lalu, kita nanyanya pakai did you. Contoh di sini, did you hear that? Apakah kamu tadi mendengarkannya? Gitu. Kalau kita nanyanya pakai do you hear that, berarti situasinya sekarang. Atau di konteks ini misalkan suaranya masih bunyi gitu. Kita bisa bilang, do you hear that? Gitu. Jadi did you untuk nanyain yang udah lewat, dan do you nanyain yang sekarang. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini dia jelasin eyes wide. Mata itu terbuka lebar, mungkin karena kaget kali ya. Alex nodded. Nod ini artinya mengangguk. Karena ceritanya masa lalu, kita pakai verb 2 yaitu nodded. Curiosity got better of them.
Rasa penasaran mengalahkan mereka, and they decided to investigate the sound. Dan mereka memutuskan untuk menginvestigasi atau mencari tahu tentang suara itu. Jadi di sini ada kata decided, yang mana ini adalah verb 2 dari kata decide. Artinya memutuskan. As they climbed the stairs, ketika mereka menaiki tangga, jadi mungkin biasanya kita tahu climb ini artinya memanjat. Tapi climb ini juga bisa artinya menaiki tangga kayak gini ya. They found a small room with a dusty journal on the table. They found a small room, mereka menemukan ruangan kecil with a dusty journal on the table. Dengan sebuah jurnal yang berdebu di atas meja. Jadi kalau tadi dust artinya debu, kalau dusty artinya berdebu. The journal belonged to the last lighthouse keeper. Jurnal itu milik penjaga mercusuar yang terakhir. Atau maksudnya penjaga mercusuar sebelumnya ya. Mr. Jenkins. Namanya Mr. Jenkins. It told of a terrible storm that hit the town years ago. Itu menceritakan tentang terrible storm, badai yang mengerikan, hit the town years ago, yang menghantam kota ini beberapa tahun lalu, causing a shipwreck. Dan kejadian ini membuat sebuah kapal tenggelam. Jadi shipwreck ini artinya kapal yang tenggelam gitu ya. The last entry was strange. Jadi entry terakhirnya itu lumayan aneh. Kata-katanya kayak gini nih. The light is gone and the sea calls for me. Cahaya itu menghilang dan lautan memanggilku. What does it mean? Sam wondered, feeling uneasy. Apa maksudnya? Sam bertanya-tanya dan merasa tidak nyaman. Jadi wonder itu artinya bertanya-tanya. Dan feeling uneasy itu artinya merasa tidak nyaman. But Alex was excited. Tapi Alex malah merasa excited. Terus dia bilang, maybe it's a clue. Mungkin ini adalah sebuah petunjuk. Jadi clue itu artinya petunjuk ya. We should keep looking. Kita harus tetap mencarinya. They continued exploring and found an old lantern in the corner. They continued exploring. Mereka melanjutkan eksplorasinya. And found an old lantern in the corner. Dan menemukan sebuah lentera kuno di sudut rumah. When Alex picked it up, ketika Alex mengambilnya, nah kamu bisa perhatiin kata picked di sini. Nah ini bacaannya bukan picked, tapi ini bacaannya picked. Jadi tulisan ed di belakang itu kita cuma baca huruf T doang. Jadi bacanya kayak gini. When Alex picked it up, the light flickered to life. Cahayanya berkedip untuk hidup. Maksudnya di sini lentera yang tadinya mati berkedip-kedip sampai hidup gitu ya. Illuminating the room, menerangi ruangan itu. They heard the whisper again. Mereka mendengarkan bisikan itu lagi. Clearer this time. Lebih jelas atau lebih clear kali ini. Dan bisikannya itu, help me, tolong aku gitu. Jadi kayaknya sosok misterius yang ada di mercusuar ini pengen minta tolong nih ceritanya. Suddenly the temperature dropped. Tiba-tiba suhu di ruangan ini drop, artinya jatuh atau bisa diartikan menurun. And they saw a shadowy figure in the doorway. And they saw, dan mereka melihat, a shadowy figure, sesosok bayangan, in the doorway, di jalan menuju pintu. It looks like a man, itu terlihat seperti seorang pria, in old-fashioned clothes, yang menggunakan pakaian kuno atau pakaian lama gitu ya. Sam screamed, si Sam berteriak, jadi scream itu artinya berteriak ya. And they both, dan mereka berdua, ran down the stairs, berlari menuruni tangga. Mungkin karena ketakutan jadinya mereka turun ke bawah gitu ya. Terus dia bilang di sini, outside, di luar, they caught their breath. Mereka menangkap nafas mereka. Maksudnya di sini mereka mengambil nafas gitu ya. But the whispering continued. Tapi bisikan tadi itu terus berlanjut. Echoing in the night. Menggema di malam itu. Jadi echo itu artinya menggema ya. The next day, di hari selanjutnya, Alex and Sam decided to seek the answers. Alex dan Sam memutuskan untuk seek the answers. Seek ini artinya mencari. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah hide and seek. Nah, permainan hide and seek ini kalau di kita itu petak umpet gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris, hide and seek yaitu bersembunyi dan mencari gitu. Oke, lanjut. They visited Mr. Thompson. Mereka mengunjungi Mr. Thompson, the town's oldest resident. Penduduk yang paling tua di kota ini. Jadi resident itu artinya penduduk ya. Mungkin teman-teman pernah nonton atau main game Resident Evil ya.
Nah, resident itu artinya penduduk, evil adalah kata sifat yang artinya menggila, berarti resident evil adalah penduduk yang menggila. They asked him about the lighthouse. Mereka bertanya padanya tentang mercusuar itu. And the keeper, dan penjaganya. Jadi keeper itu artinya penjaga ya. Makanya kalau main bola itu namanya juga keeper, artinya penjaga gawang gitu. Mr. Thompson face turned serious. Wajah Mr. Thompson berubah menjadi serius. Terus dia bilang kayak gini, Mr. Jenkins was a good man. Jadi Mr. Jenkins tadi itu adalah orang yang baik katanya. Di sini dia bilang kata was bukan is, karena dia menceritakan Mr. Jenkins itu dulu gitu lah. Jadi kalau misalkan kita menceritakan yang udah lewat, kita bisa pakai kata was. Dan kalau untuk menceritakan yang sekarang, kita pakai kata is. Kalau misalkan nih Mr. Jenkins-nya masih hidup, kita bisa bilang Mr. Jenkins is a good man. Jadi Mr. Jenkins adalah orang yang baik. Tapi karena ini ceritanya dulu dan Mr. Jenkins-nya tuh udah nggak ada, jadi di sini dia pakai kata was. Mr. Jenkins was a good man, gitu. He lost his family in the storm. Dia kehilangan keluarganya di dalam badai. Jadi ini mungkin badai yang terjadi bertahun-tahun lalu itu ya. They say, mereka bilang, he still watches over the sea. Dia masih mengamati lautan, waiting for them, menunggu mereka, maksudnya keluarganya tadi. Determined to help, bertekad untuk menolong, Alex menyarankan, they return to the lighthouse. Mereka untuk kembali ke mercusuar tadi. Maybe we can find out, mungkin kita bisa mencari tahu. Jadi find out itu artinya mencari tahu. What he wants, apa yang dia inginkan. Sam hesitated but agreed. Sam ragu-ragu tapi tetap setuju gitu. Jadi kata hesitate itu artinya ragu ya, atau juga bisa dibilang ragu-ragu. That night, malam itu, they return. Mereka kembali. Armed with the journal, bersama dengan jurnal, and the lantern, dan sebuah lentera. As they entered, ketika mereka masuk, the whispers grew louder. Bisikan-bisikan tadi itu menjadi lebih besar. Guiding them to the top of the lighthouse. Guiding them, menuntun mereka to the top of the lighthouse. Ke puncak dari mercusuar tadi. Jadi guide itu artinya menuntun ya. Dan top itu artinya puncak. Atau bisa diartikan juga paling atas. At the top, di puncak mercusuar tadi, they found, mereka menemukan a hidden compartment in the wall. Sebuah ruangan tersembunyi di dalam dinding. Jadi compartment ini bisa diartikan ruangan juga ya. Inside, di dalamnya, there was a locket. Ada sebuah liontin. Jadi locket itu artinya liontin ya. With the pictures of Mr. Jenkins' family. Dengan gambar keluarga Mr. Jenkins di dalamnya. Berarti mungkin si hantu ini pengen mereka nemuin liontin ini kali ya. Daripada penasaran ya kita lanjut. The whispers become clearer. Bisikan-bisikan itu menjadi lebih jelas. Jadi kalau clear itu artinya jelas, kalau clearer artinya lebih jelas. Jadi bisikannya itu bilang, thank you, terima kasih. Mungkin hantu ini berterima kasih karena udah nemuin liontin ini ya. Alex menyadari that Mr. Jenkins was not hunting the lighthouse. Bahwa Mr. Jenkins tidak menghantui mercusuar itu. Jadi kata-kata realize di sini artinya menyadari. Nah, ada kata that setelahnya. Jadi kata that ini biasanya artinya itu. Tapi di lain konteks artinya juga bisa bahwa ya. Contohnya di sini. Alex realized that. Alex menyadari bahwa gitu. Jadi setiap kali kamu pengen bilang bahwa di bahasa Inggris, kamu bisa bilang kata that. Contoh lain misalkan kita juga bisa bilang, I don't know that you are his brother. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah saudaranya gitu. Oke, kalau kamu punya contoh lain mungkin coba tulis di komentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dia bilang, he was searching for his lost family. Dia sedang mencari keluarganya yang hilang gitu. Jadi ternyata Mr. Jenkins ini nggak menghantui, tapi cuma mencari keluarganya hilang doang. Tapi mungkin karena mereka udah nemuin liontin yang ada foto keluarganya ini, bisa jadi masalahnya udah selesai ya. Tapi biar nggak penasaran, kita coba lanjut dulu. The next day, di hari selanjutnya, Alex and Sam decided to take the locket back. Alex dan Sam memutuskan untuk membawa the locket back to the town. Liontin tadi untuk kembali ke kota. And find out what happened to Mr. Jenkins' family. And find out dan mencari tahu what happened to Mr. Jenkins' family. Apa yang terjadi pada keluarga Mr. Jenkins. They learned that,
Mereka mempelajari bahwa the family had been buried, keluarganya sudah dikuburkan in the local cemetery, di pemakaman lokal. Oh, jadi di sini ternyata keluarganya itu udah dikuburin baik-baik nih. Jadi bukan menghilang karena badai ya. The following day, hari berikutnya, they visited the graves. Mereka mengunjungi kuburannya and placed the locket there, dan menempatkan atau meletakkan liontin itu di sana. And saying a few words of remembrance, dan mengatakan beberapa kata penghormatan, atau maksudnya di sini mungkin mendoakannya gitu ya. Oke, gimana nih? Kamu udah belajar banyak hal belum di video kita kali ini? Coba tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kamu pengen nonton video-video kayak gini terus ya. Dan terakhir dari aku, semangat terus belajar bahasa Inggrisnya, and see you on the next video. Bye-bye.